Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai strategi C5 C6 ya. Di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan juga, akan tetapi di sini saya akan memberikan penjelasan yang detail dan cukup mudah untuk dipahami untuk para pemula ya. Nah, jadi sangat mudah sekali ya bagi pemula yang ingin menggunakan strategi C5 C6. Ini cukup simpel. Silakan teman-teman semua perhatikan, fokus dengan baik ya. Jangan di skip-skip videonya. Baik, sebelum itu kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, silakan di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya. Dan tentu juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baik ya, di sini kita langsung saja lanjut penjelasannya. Ini cukup mudah ya, simple ya bagi teman-teman pemula yang ingin bisa menggunakan strategi C5 dan C6. Oke, pertama-tama di sini teman-teman harus mengetahui dulu ya areanya itu seperti apa. Nah, jika teman-teman yang pemula itu belum tahu areanya itu seperti apa, jadi silakan teman-teman bisa ditonton di video sebelum-sebelumnya, yaitu ada tuh di video yang kemarin lah sebelumnya, itu yang di part kedua itu sangat memberikan penjelasan di areanya ya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan arah candle itu bagaimana, Kang. Nah, di sini cukup mudah ya. Jadi begini nih. Ini saya asal buka aset saja ya, bukan langsung di areanya. Di sini saya ingin menjelaskan dulu. Jadi begini ya, teman-teman. Kita ambil contoh dulu di sini ya. Kita ambil contoh di situ. Teman-teman bisa lihat. Ini yang disebut C1 ya. C1 itu adalah dimana adanya harga ya. Harga pembukaan awal atau adanya jam. Nah, itu disebut C1. Nah, C1 itu dikatakan atas. Kenapa Kang dikatakan atas? Karena melihat dari perbandingan body sebelumnya. Nah, C1 ini memiliki body yang sangat besar atau yang sangat panjang dibandingkan dengan body sebelumnya. Jadi C1 itu dikatakan atas. Nah, di sini saya untuk menentukan arahnya sebuah candle itu melihat dari perbandingan body. Jika si body itu lebih besar, lebih panjang, maka dikatakan atas. Tetapi jika body itu dibandingkan lebih kecil, maka itu dikatakan bawah. Tidak melihat dari warna ya. Maaf, tidak melihat dari warna ketika bodinya itu berbeda. Tetapi jika bodinya sama ya, contoh ini C3, ini C4. C4 ini bodinya sama dengan C3. Nah, si C3 ini kan bodinya normal ya. C4 ini kan bodinya ke atas agak panjang, tetapi coba C4 ini misalkan bodinya normal sama dengan C3. Jadi si C4 ini dikatakan atas. Kenapa Kang? Karena melihat dari sudut warnanya. Jadi ketika body yang sama itu menentukan candlestick yang sedang terjadi, misalnya di C4. C4 itu bodinya sama tapi warnanya hijau, maka C4 itu dikatakan atas ya. Nah, Kang, bagaimana dengan candlestick sebelumnya? Diarahkannya itu candlestick sebelumnya itu diarahkannya sama melihat dari perbandingan body sebelumnya dulu gitu ya. Jika bodinya C3 itu sama juga dengan C2 ya, kita lihat dari warna. Jika sama-sama warna merah ya itu dikatakannya bawah ya. Seperti itu, cukup simpel ya. Baik ya, lalu yang C2 ini dikatakan bawah. Kenapa? Bodinya itu lebih kecil daripada C1 ya. Nah, C3 juga teman-teman bisa lihat ya. Mungkin kalau dibeginikan tidak terlalu jelas ya. Kita kecilkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ya. Jadi antara body C2 dengan C3 ini itu jika disejajarkan itu sama ya. Jadi C2 itu dikatakan C3 ini dikatakan bawah ya. Nah, ini bodinya sama nih. Jika misalnya disejajarkan itu sama ya.
dan warnanya itu merah, jadi dikatakan bawah ya. Jadi C1 itu atas, C2 bawah, C3 bawah, C4 itu atas ya. Nah, C4 ini atas kenapa Kang? Apa dari warna? Bukan, dari perbandingan body. Karena bodinya itu berbeda, tetapi jika bodinya sama, nah, kita baru melihat dari warna ya. Seperti itu. C4 ini bodinya lebih panjang daripada C3, maka dikatakan atas. Jadi di sini memiliki dua atas, dua bawah. Nah, jika imbang seperti ini bagaimana Kang? Jadi kita open posisi di C5-nya ini di sini mengikuti lagi arah dari C1. C1 itu arahnya tadi apa? Atas atau bawah. Jika C1 itu atas, ya kita open posisi atas di C5. Jika C1 itu bawah, maka open posisinya bawah di C5. Ya, nah jadi seperti itu. Jadi di sini itu C5 open posisinya atas. Kenapa? Di C1 itu adalah atas, C2 bawah, C3 bawah, C4 atas. Jadi dua atas dua bawah, C5 ikut lagi ke C1 ya. Seperti itu. Duh, capek. Oke ya, sudah 6 menit. Di sini saya akan mencoba dulu ya, teman-teman. Saya cari dulu asetnya ya. Kita cari dulu asetnya. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Silakan teman-teman pelajari baik-baik ya. Resist support. Oke, belum ya. Kita cari dulu. Uptrend. Nah, teman-teman jika menemukan uptrend, teman-teman tinggal follow the trend aja ya, open posisinya. Oke, dapat ya. Dapat sedikit nih. Oke, kita langsung saja artikan sebuah candlenya ya. C1 itu bawah. Kita lihat C2 ya. Nah, C2 ini jika bodinya lebih tinggi, oke, C2 atas ya. Oke, jadi memiliki satu atas, satu bawah ya. Kenapa Kang C2 dikatakan atas? Yang sudah saya katakan, bodinya lebih panjang atau lebih besar daripada C1, jadi dikatakan atas ya, seperti itu. Oke, ngelag. Baik ya, kita lihat di C3. C3 ini apakah bisa mampu melebihi bodinya dari C2 atau tidak ya. Jika mampu berarti dikatakan atas, jika tidak dikatakan bawah ya, seperti itu. Biar segut. Oke, kita lihat nih, tersisa tinggal 10 detik lagi untuk C3 terbentuk sebuah candle. Nah, jika doji ya kita sama ya, kita artikan itu bawah ya. Oke, C3 bawah ya. Jadi di sini memiliki dua bawah, yang dimana di C5 akan kita eksekusi open posisi sell ya. Kenapa? Karena di sini sudah memiliki dua bawah, dua atas ya. Jika di C4 ini atas ya memiliki dua atas. Jika di C4 ini bawah memiliki tiga bawah, satu atas. Jadi tetap saja eksekusinya di C5 itu bawah ya, teman-teman. Nah, di C5 sekarang sudah ketahuan akan bereksekusi open posisi seperti apa. Di sini kan C5 open posisinya sell. Jadi saya peringatkan kembali kepada teman-teman, di C5 itu keakuratannya 85-90%, tidak perfect 100% ya. Jadi kita bisa open posisi melihat dari jangka waktu 10 detik pertama ya, menunggu 10 detik pertama. Jika dalam 10 detik pertama itu candle membentuk menjadi bullish, kita bisa open posisi ya langsung. Karena mengulur waktu ya, seperti itulah. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke.
sell ya, open posisi sell di detik 50 saya tuh ya. Karena di sini saya menunggu momen dulu ya, menunggu momen pergerakan candle itu ke atas. Jadi biar open posisinya itu tidak terlalu sempit ya, tidak terlalu tipis. Baik, kita lihat saja ya, jika di C5 ini loss tidak apa-apa, kita langsung eksekusi di C6 ya. C6 itu dijamin profit 1000% ya, tidak apa-apa. Nah, malah jika di C5 ini loss dan membentuk candlestick bullish yang panjang, maka itu adalah momentum juga ya. Momentum apa, Kang? Momentum itu pasti akan ke bawah selanjutnya. Kenapa? Karena di C5 ini open posisi sell tetapi menjadi bullish, dan di C6 itu pasti akan menjadi bearish. Oke, nge-lag teman-teman. Aduh, telat ini nge-lag ya, jadi delay ini ya. Open posisi di detik berapa tadi ya? Aduh, delay 3 detik nih. Enggak deh, delay 3 detik nih, lambat 3 detik teman-teman ya. Kita lihat saja ya nanti ya pas waktu perpindahan, apakah perpindahan ini nanti di detik 00 nya di candlestick selanjutnya itu apakah menjadi bearish atau masih bullish ya. Jika di candlestick selanjutnya itu di detik 00 itu menjadi bearish ya, kita selamat itu, karena kan di channel itu harus detik 00 ya, seperti itu. Kita lihat saja lah ya. Oke, tersisa 3 detik lagi ya. Nah, tuh ya, di detik 00 dia berada di bawah, dan yang jelas ini pasti profit yang sudah saya katakan ya. C6 itu pasti 1000% profit. Oke, sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan mengenai strategi C5 C6 untuk pemula. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, silahkan teman-teman berkomentar ya di bawah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.